Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pameran desain. Dan hari ini Bu Nina dan Pak Bayu akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai di pertemuan Zoom meeting minggu lalu. Hari ini Bu Nina akan khusus membahas mengenai tipologi pameran. Silakan menyimak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Bu Nina akan review sedikit pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu mengenai definisi dari pameran. Teman-teman pasti masih ingat pameran itu apa? Pameran itu adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa atau desain agar bisa diapresiasi dan bisa mengkomunikasikan pesan yang dibawa untuk masyarakat luas. Minggu lalu kita juga sudah menyinggung gitu ya sedikit bahwa dalam penyelenggaraan sebuah pameran gitu ada dua kegiatan utama yang bisa kita lihat gitu ya dalam prosesnya. Yang pertama adalah kegiatan kreasi dan kegiatan apresiasi. Apa itu kegiatan apresiasi dan kegiatan kreasi? Kegiatan kreasi itu berfokus kepada aspek penciptaan. Jadi dalam kegiatan kreasi seni, yang difokuskan itu adalah mengaktualisasikan gagasan, simbol ekspresif estetis yang mengungkapkan pengetahuan, kepercayaan, dan juga nilai-nilai yang dianut oleh seniman. Sedangkan kegiatan apresiasi seni itu merupakan kegiatan untuk bisa melihat dan menerima, menghayati serta menilai suatu karya seni melalui sebuah perenungan ketika kita menghadiri sebuah pameran. Minggu lalu kita juga sudah membahas gitu ya bagaimana sih menyelenggarakan sebuah pameran, apa tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan ketika kita menyelenggarakan sebuah pameran. Jadi yang pertama adalah perencanaan ide. Dalam tahapan ini kita merumuskan konsep, waktu dan juga tempat pelaksanaan. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan arsip dan juga tindakan. Jadi di sini kita menyiapkan media publikasi, manajemen karya, bagaimana melakukan entry gitu ya, menentukan display dan sebagainya. Dan pelaksanaan pameran itu sendiri adalah kegiatan operasional yang dilaksanakan ketika pameran itu dibuka sampai ditutup. Lalu yang terpenting dalam kegiatan pameran itu adalah proses evaluasi di mana kita mencoba untuk mengkontemplasi terhadap pelaksanaan pameran. Kita juga sudah mendiskusikan kenapa sih kegiatan kreasi dan apresiasi itu menjadi penting gitu ya ketika kita menghadirkan pameran di ruang-ruang publik. Kegiatan berkesenian itu pada dasarnya adalah sebuah sarana bagi kita untuk menumbuhkan sisi-sisi sensitivitas kita sebagai seorang manusia. Konon katanya kegiatan berkesenianlah gitu ya yang akhirnya membentuk seseorang itu menjadi humanis dan juga sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, minggu lalu Bu Nina dan Pak Bayu juga sudah membagikan sebuah survei kecil-kecilan gitu ya untuk mengetahui seberapa jauh sih pengalaman Anda untuk menghadiri sebuah pameran gitu ya. Nah, mau tahu nih hasil surveinya ya. Jadi ketika Bu Nina mengajukan pertanyaan, apa sih yang membuat Anda itu sangat bersemangat menghadiri sebuah pameran gitu ya? Jawabannya bagus-bagus gitu. Ada yang tujuannya itu adalah untuk mengapresiasi karya seniman gitu ya, karena kalau datang ke sebuah pameran bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi baru dalam berkarya. Lalu yang kedua itu untuk menambah kenalan dan jejaring itu karena diyakini kalau datang ke pameran pasti akan ketemu sama komunitas atau teman-teman yang baru, baik itu sesama seniman gitu ya atau audiens gitu ya. Atau mungkin ya teman-teman dari komunitas di luar kesenian yang juga akhirnya asik gitu untuk diajak berteman. Lalu ada juga yang menjawab belajar pengorganisasian pameran gitu ya. Jadi bagaimana cara menyelenggarakannya, apa saja acara yang menjadi pendamping kegiatannya. Maaf. Dan juga yang terpenting adalah biasanya kalau pameran terutama pas pembukaannya ada makanan gratisnya. Lumayan ya, anak kos tetap. Nah, dari hasil survei kemarin gitu ya, Bu Nina dan Pak Bayu juga akhirnya mengetahui kalau semua teman-teman yang bergabung dalam mata kuliah pameran ini ternyata semuanya sudah pernah memiliki pengalaman untuk menghadiri pameran di luar kampus maupun di luar kota. Nah, kota pertama yang paling banyak dikunjungi oleh teman-teman itu adalah Yogyakarta, karena mungkin paling dekat gitu ya dengan Semarang dan mungkin juga setiap tahunnya ada Arjok yang teman-teman nggak pernah melewatkan.
Lalu ada Solo, ini mungkin untuk pameran-pameran selain pameran yang diselenggarakan oleh mahasiswa, juga pameran yang diselenggarakan untuk kepentingan proyek studi, dan juga di kota-kota lainnya seperti Grobogan dan Boyolali. Oke, seperti yang tadi sudah Bu Nina sampaikan di awal waktu kita mulai perkuliahan hari ini, Bu Nina akan membahas mengenai tipologi pameran seni. Nah, di pembahasan berikut ini, teman-teman akan menyimak tipologi atau klasifikasi pameran seni berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan orientasi penyelenggaraannya, pameran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pameran komersial dan pameran non-komersial. Pameran komersial sendiri itu seperti galeri show gitu ya, diselenggarakan di ruang seni komersial yang berorientasi pada penjualan karya. Biasanya selain galeri show ada juga art fair. Nah, kalau pameran non-komersial itu yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial. Biasanya didanai oleh pemerintah dan memanfaatkan galeri atau museum yang dikelola oleh pemerintah dan tujuannya lebih untuk kepentingan edukasi. Nah, di museum sendiri teman-teman, pameran itu bisa dilaksanakan dalam dua kategori gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pameran temporer dan yang kedua adalah pameran koleksi permanen. Contoh pameran temporer itu pameran yang diselenggarakan di Museum Macan. Seperti teman-teman tahu, Museum Macan itu adalah sebuah galeri komersial sebenarnya ya, yang menampilkan karya seniman-seniman yang tujuannya memang untuk dilihat tapi juga untuk mendapatkan keuntungan gitu. Salah satunya ya, dulu yang paling ramai Museum Macan itu pernah menampilkan karya seniman fenomenal Yayoi Kusama. Lalu pameran koleksi permanen ini mungkin teman-teman belum pernah ada yang punya kesempatan ya datang ke Galeri Nasional. Jadi di Galeri Nasional Indonesia itu ada pameran koleksi permanen. Jadi pameran tetap yang memang bisa dilihat setiap hari oleh teman-teman untuk melihat perkembangan dan juga sejarah seni rupa yang ada di Indonesia. Jadi kepentingannya itu untuk kepentingan edukasi. Sedangkan berdasarkan skala dan formatnya, pameran itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah festival, yang kedua adalah bienal, dan yang ketiga adalah trienal. Festival sendiri itu menampilkan sebuah event besar yang menampilkan berbagai macam kesenian. Jadi dalam satu penyelenggaraan festival itu tidak hanya ada pameran seni gitu ya, tapi juga ada seni pertunjukan, mungkin juga ditambahkan ada seni perfilman dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman sendiri saya yakin pernah menghadiri sebuah festival yang kita selenggarakan di kampus gitu ya. Mohon nanti diingat-ingat karena itu nanti buat tugasnya. Lalu yang kedua adalah bienal gitu ya. Jadi perhelatan non komersial 2 tahunan. Biasanya skalanya besar, bisa nasional gitu ya atau internasional, menampilkan karya mutakhir seniman-seniman ternama dan mengusung konsep yang spesifik yang sudah dirumuskan oleh kurator yang sudah dipilih. Lalu trienal itu sama sebenarnya konsepnya seperti bienal, hanya saja pelaksanaannya itu adalah 3 tahunan. Berdasarkan sistem seleksi karya, pameran bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah pameran yang diselenggarakan dengan sistem seleksi karya terbuka, bisa diikuti oleh siapapun tanpa sistem penjurian dan umumnya ada biaya pendaftaran. Jadi pokoknya siapa yang mau ikut nanti ada biayanya sedikit gitu ya, sedikit atau banyak tergantung penyelenggaranya. Lalu yang kedua adalah seleksi kurator, biasanya dilakukan melalui undangan terbuka kepada para seniman maupun melalui riset yang dikerjakan oleh kurator gitu ya. Jadi memang sengaja diundang gitu ya seniman-seniman itu untuk ikut pameran. Lalu yang ketiga ini adalah model penyelenggaraan pameran yang paling kuno gitu ya, dan paling umum dilakukan oleh para seniman baik di Indonesia maupun di mancanegara, yaitu artist run exhibition. Jadi pameran ini digagas dan dikelola sepenuhnya oleh para seniman. Nah, setelah tadi kita sudah membahas gitu ya tipologi pameran berdasarkan orientasi penyelenggaraannya, berdasarkan skala dan formatnya, berdasarkan seleksi karyanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tipologi ruang seni. Tipologi ruang seni berdasarkan keterangan dari Agung Hujatnika di tahun 2019 setidaknya bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ini adalah museum. Nah, museum ditandai dengan adanya kepemilikan koleksi yang ditujukan untuk kepentingan orientasi dan edukasi. Itulah kenapa museum itu sebagian besar itu dikelola oleh pemerintah ya, karena kepentingannya adalah untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk bisa berapresiasi. Nah, yang kedua ini adalah art space. Nah, art space ini
tidak fokus kepada orientasi edukasi, tapi lebih kepada penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan secara temporer gitu ya. Jadi akan ada bergantian gitu pameran yang diselenggarakan di art space atau Kunsthalle. Nah, cultural center biasanya ini ada di berbagai kota-kota besar gitu ya. Mereka memiliki satu kompleks yang memfasilitasi kegiatan kesenian. Tidak hanya untuk kepentingan pameran seni rupa, tapi juga untuk kegiatan kesenian yang lainnya seperti seni pertunjukan, perfilman, dan seterusnya. Dan yang keempat ini adalah galeri komersial yang memang orientasinya untuk melakukan penjualan dan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tidak semua kota gitu ya itu memiliki ruang seni yang tadi disebutkan gitu ya. Ada museum, ada art space, ada cultural center, dan juga ada galeri komersial gitu ya. Kadang-kadang ada kota-kota yang tidak memiliki itu gitu atau jauh aksesnya. Nah, para seniman itu juga kadang-kadang memiliki ruang seni alternatif gitu ya. Seperti di gambar pertama ini kita lihat bahwa pameran seni itu bisa dilihat di koridornya sebuah kafe gitu ya, atau di rumah-rumah pribadi gitu ya, atau di tempat-tempat umum seperti ini yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk bisa menyelenggarakan pameran, tapi ruang-ruang seni alternatif ini sengaja disulap untuk bisa menghadirkan karya-karya seni yang bisa diapresiasi oleh orang banyak. Dan kadang-kadang ruang seni alternatif ini juga sebagai kritik gitu ya kepada pemerintah, supaya pemerintah bisa menyediakan dan memberi perhatian lebih kepada para seniman suatu daerah untuk bisa menyelenggarakan pameran yang proper gitu, seperti galeri atau museum. Nah, teman-teman, pembahasan hari ini sampai di sini. Bu Nina akan memberikan tugas, bisa diakses oleh teman-teman di Elena, dan silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Begitu ya, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.